Anjing Hachiko, anjing yang sangat setia, yang sangat loyal. Biasanya kalau lagi cerah sore-sore bisa So, saya di depan Tokyo Mall. Bumbuin aja. Ya, Bisa foto ke sana pakai kamera 3. kamera 3. Saya lihat semua dapat. Oh, baik. Semua gitu Siap. dapat. Kamera Selamat pagi Jakarta. Kami sekarang persiapan. Good morning, Mbak. Morning. Oke, ini foto-foto kami. Total ada sekitar 12 motor. Konnichiwa. Hello bro and sis. Aku sekarang ingin berbagi pengalamanku ke Jepang. Jadi minggu kedua Januari 2020, aku dan grup yang kami total semua 10 orang berangkat ke Jepang. Kami tidak melakukan nego dengan travel, tetapi kami melakukan ini secara mandiri. Kami mempelajari pengalaman teman-teman yang disiarkan di YouTube, dan kami menggoogle sendiri informasi-informasi apa yang bisa kita lakukan dan bisa kita kunjungi selama di Jepang. Butuh sedikit usaha dan menyiapkan waktu ya, tapi aku pikir itu worth it. Saya akan share yang pertama hotel. Jadi kami tinggal di 2 hotel. Yang pertama Tokyo Maihama Hotel Club Resort. Ini sangat dekat dengan Disneyland. Dari hotel ke Disneyland kita cukup naik shuttle bus ke Maihama Station. Memang ini sudah disediakan dari hotel. Dari Maihama Station ke Disneyland kita cukup jalan kaki. Nggak sampai 10 menit. Kemudian kedua, kami pindah ke Super Hotel Nihonbashi Tokyo. Nah, perpindahan antara Tokyo Maihama Hotel ke Super Hotel Nihonbashi, kami menggunakan kereta. Karena menurut kami, dari hotel ada shuttle bus ke Maihama Station, dan dari Maihama Station kita pergi ke Tokyo Next Destination bisa pakai kereta, dan itu lebih murah. Kalau setelah kami hitung-hitung, dan karena kami bersepuluh, karena kalau di Jepang ini kami tidak bisa menyewa mobil harus dempet-dempet. Kalau misalnya kursinya hanya tersedia 4, ya hanya 4 orang di dalam, tidak boleh lebih. Jadi setelah kami hitung-hitung, kami memilih naik kereta. Jadi kami naik kereta dari Maihama Station ke Tokyo Station. Nanti teman-teman bisa melihat di mana kita berhenti. Di kereta ada tulisan dan lampu penanda di mana kita akan berhenti. Jadi next destination. Jadi nggak usah takut kalau di Jepang, yang pasti mau bertanya, jangan malu, dan mempelajari sebanyak mungkin untuk informasi yang kita butuhkan. Karena satu hal, di Jepang itu tidak banyak orang yang bisa berbahasa Inggris. Tetapi setelah sekian hari saya di sana, saya memperhatikan masyarakat Jepang ini terbuka. Dan mereka mudah ditanyai pada saat kita memang butuh informasi. Seandainya pun mereka tidak bisa berbahasa Inggris, mereka akan menunjukkan caranya untuk menerangkan ke kita. Itu pengalaman saya. Oke, itu hotel ya. Kemudian kita pergi ke Shibuya Station. Di dekat Shibuya Station ini ada patung anjing namanya Hachiko, anjing yang setia. Jadi film yang pernah saya tonton tentang Hachiko, dia menunggu tuannya sekian tahun meskipun tuannya tidak pulang karena memang tuannya sudah tidak ada.
Jadi di sini orang antri berfoto. Kalau kita beruntung, kita bisa cepat. Kalau tidak, ya kita harus sabar mengantri. Terus kita pergi ke Tokyo Disneyland, ke Gotemba Premium Outlet. Gotemba Premium Outlet ini adalah pusat perbelanjaan. Jadi satu kawasan yang memang khusus dipersiapkan untuk belanja. Ada food court, ada barang-barang branded. Harganya agak sedikit murah dibandingkan di Tokyo. Kemudian kita pergi ke Gala Yuzawa Ski Resort. Di sini aktivitas ski. Mau teman-teman suka ski, ayo. Mau hanya sekedar aktivitas bermain-main. Lanjut kita ke Yodobashi, Tokyo. Yodobashi ini satu area di mana banyak mall dan pusat-pusat perbelanjaan. Dan mungkin teman-teman tahu tentang Daiso. Kalau di Jakarta ada store Daiso. Kalau saya compare harganya pada saat saya ke Tokyo jauh lebih murah di sana dan koleksinya lebih bagus dan lebih banyak. Oke, itu untuk hotel dan tempat-tempat yang kami singgahi. Kemudian untuk transportasi kami menggunakan taksi reguler. Terus kami menggunakan kereta biasa. Terus kami menggunakan Shinkansen. Sekarang aku lanjutkan untuk penerbangan. Kami berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta ke Jepang menggunakan ANA, All Nippon Airways. Sebelum kami memesan tiket, kami survei dulu bandara apa saja yang ada di Tokyo. Ternyata ada dua, Narita Airport dan Haneda Airport. Jadi kalau untuk yang mau langsung ke tengah kota di Tokyo, lebih baik kita turunnya di Haneda Airport. Yang saya pelajari, Narita itu agak sedikit keluar kota, agak jauh dari Tokyo. Terus pada saat kami ke sana itu musim dingin. Cuaca yang kami lihat di Google menunjukkan 7 derajat. Jadi untuk kami yang terbiasa tinggal di daerah panas, 7 derajat lumayan dingin. Sehingga sebelum kami berangkat, kami sudah mempersiapkan kebutuhan untuk menahan dingin. Jadi kami pergi ke salah satu mall di Jakarta untuk mencari topi, jaket, scarf, sarung tangan, dan kaos kaki. Kami semua ini ada 10 orang, dan hotel, tempat-tempat yang kami kunjungi, aktivitas yang kami lakukan, tempat makan yang kami akan datangi, transportasi yang akan kami pakai, kami semua pelajari lewat YouTube. Kemudian kami baca buku, terus kami mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dan kami gabung-gabungkan. Jadi dari 10 orang ini ada yang belajar tentang tempat-tempat di Jepang, transportasi, dan tempat-tempat makan. Jadi dengan waktu yang hanya 7 hari kami di Jepang, kami berusaha memaksimalkan aktivitas kami. Hanya karena memang saat kami datang musim dingin, kami tidak terlalu lincah untuk bergerak ke sana kemari. Jadi it's okay. Kita show must go on. Jadi pada saat kami berangkat, kami mengurus sendiri visa kami. Kalau dari Manokwari, Papua Barat, kita mengurusnya di Makassar. Kami punya keluarga di Makassar, jadi kami menyerahkan semua berkas-berkas dari sini dan kami kirim ke Makassar. Sangat cepat proses pengurusan visa. Kami dengar dari keluarga yang ada di Makassar, berkas dimasukkan hari Senin, asal semua proses dokumen lengkap ya. Terus hari Kamis ke Jumat visa sudah keluar. Terus tiket kami booking sendiri lewat
Traveloka, terus hotel kami booking sendiri lewat Traveloka. Oh ya, sebelum mengurus visa, Bro and Sis harus booking hotel, karena nanti pada formulir pengajuan visa akan ditanya akan tinggal di mana selama di Jepang. Jadi teman-teman harus sudah memesan hotel ya, dan memesan tiket pesawat sebelum mengajukan visa, proses visa. Jadi tiket pesawat, pergi pulang, sama 4 tinggal selama di Jepang. Sebelum saya datang ke Jepang, saya mendengar informasi kalau di Jepang tidak banyak orang yang bisa berbahasa Inggris. Saya deg-degan sebenarnya. Tapi saya pikir orang Jepang orang yang terbuka, mereka welcome. Pasti ada cara untuk kita bertanya dan pasti ada cara dari orang Jepang untuk menerangkan ke kita. Dan yang pasti sebelum saya berangkat, saya mempelajari beberapa hal. Oke, ini bukuku. Saya belum pernah ke Jepang ya, tapi saya nggak mau pada saat ke sana saya tidak memahami tentang Jepang. Jadi saya membeli 2 buku. Jadi bermodal 2 buku ini sama ini, saya mempelajari Jepang. Untuk teman-teman yang ada rencana ke Jepang, saya sarankan belajar banyak tentang Jepang, karena saya sendiri merasa kurang waktu saya ke sana. Masih banyak tempat-tempat menarik yang ingin saya kunjungi. Jadi wajib untuk belajar tentang Jepang. Kalau tidak beli buku, Google di internet. Karena menurut saya Jepang itu menarik. Dan satu hal saya senangi di Jepang, bersihnya luar biasa. Dan di saat di sana, kami sampai harus menenteng sampah kami atau menyimpan sampah kami sampai kami menemukan tempat sampah. Jadi kami sangat surprise melihat sangat bersihnya Jepang. Oke, ini dulu yang mau saya bagi. Saya harap teman-teman mengikuti episode selanjutnya, karena banyak sekali yang ingin saya share ke teman-teman. Karena kami ada sekitar 7 hari di Jepang. Jadi banyak pengalaman-pengalaman yang membuat aku tersenyum, yang membuat aku surprise, yang membuat aku, wow, Jepang is excellent. Dan teman-teman bila ingin bertanya tentang kayak gimana sih situasi di sana, bagaimana makanan, bagaimana ketika kita mengantri, bisa mengirim pesan di bawah videoku, nanti aku akan jawab. Oke? Arigato. Alla armar, fest, fest,